Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukuran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, ayah bunda teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama saya Abdan Ashabul Kiram pada kesempatan bersama metode Iqra wa Abah. Ya, Masya Allah. Kita akan lanjutkan untuk membaca Al-Quran dengan Quran Surah An-Nasr, ya, tentunya dengan metode Iqra wa Abah. Baik, ayah bunda bisa melihat sebelah kanan saya layarnya. Nah, di sini bagusnya metode Iqra wa Abah ini satu ayat, ya, satu ayat dalam surah itu dihadirkan satu halaman dan ini dihadirkan hukum bacaan, ya. Ada beberapa kolom di sini, ada 1A, 1B, 1J dan 1D. Nah, kalau 1A ini adalah tulisan mushaf pada umumnya, ya, mushaf pada umumnya. Nah, kalau di 1B ini adalah dihadirkan hukum bacaan, ya, metode Iqra wa Abah. Sama juga di 1C di sini cara bacanya. Begitu ayah bunda, ya. Baik, kita mulai dengan ta'awudz, ya. Perhatikan bibir saya, ta'awudz yang benar, ya. Perhatikan suara dan bibirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf. Baik, ketika ta'awudz, bibir kita itu harus betul-betul dipaksakan, ya ayah bunda, ya. Jadi kalau misalkan domah, mulut harus betul-betul moncong. Dan ketika kasrah, mulut harus disenyumkan. I. Makanya di metode Iqra wa Abah ada namanya metode smiley. I senyum, gitu, ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari 1C. Idza panjang 2 harokat, ya. Why? Kenapa? Karena di sini ada alif. Nah, kalau di mushaf pada umumnya ada alif juga, tapi hanya sekedar alif, ya, tidak ada tanda lain. Nah, kalau di metode Iqra wa Abah bagusnya, ya, why kenapa berbeda? Karena di sini dihadirkan warna biru tua supaya lebih nampak, begitu, ya. Nah, biru tua. Nah, kalau teman-teman ayah bunda lupa cara bacanya, hukum bacaannya apa, bisa melihat di bawah sini. Ini biru tua, maka biru tua itu adalah mad 2 harokat. Nah, gitu, ya, mad 2 harokat. Nah, 2 harokat itu berarti 1 ayun, 1 alif. Idza begitu. Idza ja, begitu aja panjangnya. Jadi jangan sampai berlebihan, ya. Idza, nah, tidak, ya. Nah, kemudian ini ayah bunda. Idza ja. Nah, ini panjang. Ya, kenapa panjang? Karena di sini ada alif berjumpa dengan hamzah, ya. Nah, ada alif mad berjumpa dengan hamzah. Nah, kalau di mushaf pada umumnya juga sama nih. Ada alif berjumpa dengan hamzah. Sehingga di sini dihadirkan namanya alis, ya. Ada bentuk alis sedikit nih. Nah, kecil. Nah, ini kan artinya panjang. Ya, kelihatannya ayah bunda, ya. Nah, ini alisnya kelihatan, ya. Nah, ini artinya panjang 4 atau 5 harokat. Nah, kalau ayah bunda ini metode Iqra wa Abah ini, bagusnya metode Iqra wa Abah ini dia dihadirkan warna pink, ya. Apa itu warna pink? Mad 4 atau 5 harokat. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman, ya. Idza jaa, panjang. Idza jaa nasrullahi. Nas. Kemudian di sini nas, shotnya, perhatikan shotnya dia tebal. Karena huruf shot ini dia bacaannya dia tebal, harus tebal. So, si, su. Nas, gitu, ya, tebal. Idza jaa nasrul. Kemudian ayah bunda, huruf ro di sini harus tebal. Kenapa tebal? Karena huruf ro ini berharokat dhammah. Jadi kalau huruf ro dia dhammah, fathah atau bergaris atas, bergaris depan, maka dia tebal. Kalau bergaris bawah atau kasroh maka tipis. Nah, di sini kondisinya dia tebal karena dia berharokat dhammah atau bergaris depan. Nah, ru. Sehingga di sini di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna coklat. Why? Kenapa? Karena untuk lebih jelas lagi, lebih nampak lagi, ya. Idza jaa nasrul, tebalkan.
Rul masuk ke huruf lam yang bertasydid ya. Sehingga di sini di hamzah wasalnya dan lamnya di sini tidak dibaca ya. Why? Kenapa tidak dibaca? Karena hamzah wasal ini tidak berharokat, tidak bergaris. Nih, ayah bunda ya. Kalau di mushaf pada umumnya di sini sama ya, tidak ada garisnya. Tidak ada garisnya. Maka tidak perlu dibaca. Sehingga di sini dihadirkan warna kelabu. Warna kelabu apa? Huruf tak dilafalkan. Kemudian Nasrullah. Nah, di sini huruf lamnya di sini dia berwarna coklat. Kalau di di mushaf pada umumnya di sini hanya sekedar lafaz Allah yang berharokat fathah. Jadi bingung, kadang pemula bingung ini dibaca tebal apa tipis. Sehingga di sini diberikan warna coklat. Warna coklat apa? Di hurufnya dibaca tebal. Idza jaa nasrul. Tebal kan? Rul. Pangkal lidahnya naik. Rullahi wal fath. Nah, kemudian wa-nya masuk ke huruf lam. Hamzah wasalnya pun juga tidak dibaca lagi. Why? Karena dia tidak berharokat dan di sini diberikan warna kelabu. Begitu ya Bunda ya. Wal fath. Dan ingat di sini ketika huruf ta dan ha, cara bacanya huruf ta-nya itu dianginkan dulu sedikit. Fat baru fat. Nah, gitu. Fat. Gitu ya Bunda ya. Jangan sampai ya bacanya fathah tidak, tapi fat. Begitu ya Bunda. Idza coba perhatikan, idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu ya Ayah Bunda ya. Semoga bisa difahami ya. Nah, kalau di 1D ini adalah cara baca untuk pemula ataupun teman-teman yang mau mengeja begitu ya. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu ya Bunda ya. Dan pelajaran khusus untuk hari ini, lafaz Allah ini Ayah Bunda ya. Ini kalimat ataupun lafaz Allah, khusus lafaz Allah, lamnya ini wajib panjang 2 harokat ya. Wajib panjang 2 harokat. Nasrullah, Allah, begitu, harus panjang 2 harokat atau 1 ayun. Termasuk contohnya seperti ini nih. Bismillahi, lahi, ini panjang 2 harokat. Meskipun dia harokatnya biasa, garisnya biasa. Ini khusus kalimat Allah. Makanya di sini di metode Iqra wa Abah, di sini di pengejaannya idza jaa nasrullah, nah diberikan alif. Nah, diberikan alif supaya lebih nampak, lebih tahu cara baca yang benar. Begitu ya Bunda ya. Masya Allah. Baik, lanjutkan ayat berikutnya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat kedua. Baik, pelan-pelan ya. Wa ra'aitan nasi. Wa ro-nya tebal. Ya, kenapa tebal? Karena dia berharokat fathah, bergaris atas. Sama juga di mushaf pada umumnya ro tebal kan. Ro. Nah, tapi di sini berbeda Ayah Bunda. Kalau di sini warna hitam ya, tapi kalau di mushaf dihadirkan hukum bacaan Iqra wa Abah diberikan warna coklat. Sehingga di sini lebih nampak. Kalau di sini dibaca huruf dibaca tebal gitu ya. Wa ra'aitan. Nah, kemudian wa ra'aitan. Nah, di sini Ayah Bunda jangan sampai lupa wa itu harus monyong ya, moncong. Wa ra'ai. Nah, jadi metode Smaili harus kita gunakan, harus kita aplikasikan. Wa ra'aitan. Nah, jadi bibirnya harus dipaksa ya. Wa ra'ai. Nah, disenyumkan ya. Ketika huruf ya disenyumkan ai, dan ketika huruf waw itu harus dimonyongkan, dimoncongkan. Wa ra'aitan. Nah, kemudian di sini tan masuk ke huruf nun bertasydid. Perhatikan di sini ada anak panah untuk membantu teman-teman ya. Kalau di sini tidak ada cara bacanya ya, karena di sini tidak ada hukum bacaan lain ya, kecuali di sini ada hamzah wasal. Nah, hamzah wasal di sini tidak dibaca karena dia tidak berharokat. Sehingga di metode Iqra wa Abah dihadirkan warna kelabu nih, hamzah wasalnya dan lam kecil di sini ya, lamnya di sini ya.
Wara'aitan. Nah, perhatikan di sini anak panahnya double. Nah, berarti 2 harokat ditahan. Dan di sini berwarna merah. Berarti kalau warna merah yaitu gunnah, merah bata ya, merah tua. Maka gunnah. Wara'aitan nasa. Nasa panjang 2 harokat. Nasa kenapa panjang? Karena ada alif ya. Dan dihadirkan warna biru tua. Apa biru tua? Nah di sini mad 2 harokat ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna yad. Nah awas di sini huruf dal jangan sampai lupa. Huruf dal itu dia termasuk qalqalah ya. Nah kalau di sini tidak ada warna lain kecuali huruf dalnya yang sukun. Nah kalau huruf dal sukun kadang orang salah baca ataupun lupa, hanya sekedar yadkhuluna. Nah, salah. Sehingga di sini dihadirkan warna hijau ya, warna hijau supaya teman-teman lebih nampak lagi ya. Yade, nah gitu. Yade pantulkan, dan pantulannya awas huruf dalam memantul itu dia itu jangan sampai tertahan mantulnya. Jangan begini. Yadkhuluna, nah, tidak boleh. Yadkhuluna tidak, tapi langsung saja mengalir. Yade, nah begitu. Yadkhuluna, begitu. Kemudian khuluna, lu panjang karena ada huruf waw yang mati ya, dan di sini dihadirkan warna biru tua lagi. Nah kalau di sini di mushaf tulisan pada umumnya ini tidak ada, hanya sekedar waw saja. Nah di sini diberikan warna biru tua supaya lebih nampak ya bunda ya. Yadkhuluna fi, sama juga nih panjang. Fi di, nah ini jangan sampai berbeda ya panjangnya. Yadkhuluna fi di, nah gitu sama. Nillah, kemudian nillah, ni-nya masuk ke huruf lam bertasydid di depan lafaz Allah, dan ingat di sini hamzah wasalnya tidak dibaca ya. Nah, why? Kenapa? Karena hamzah wasalnya tidak bergaris ya, sehingga diberikan warna kelabu nih. Nillah, perhatikan di sini ada anak panah dibantu. Nillah masuk ke huruf lam yang bertasydid lafaz Allah. Nah, perhatikan ya bunda, ini penting sekali. Di sini lafaz Allahnya berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat pertama. Kalau ayat pertama lafaz Allahnya itu berwarna coklat ya, berwarna coklat. Nah, di sini perhatikan. Ini ayat pertama. Nih, berwarna coklat. Nah, kan kalau berwarna coklat itu kan huruf dibaca tebal. Nah, sedangkan di lafaz Allah yang ini dia tidak warna coklat. Berarti dia tipis, gak boleh dibaca tebal. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh, yadkhuluna fi dinillahi. Dinillahi, tidak boleh. Dinillahi. Nillahi, bukan nillahi. Tidak ya. Jadi di sini tidak boleh tebal. Kenapa Ustadz tidak tebal? Ya karena hukum bacaannya kalau lafaz Allah ini sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah maka dia tipis. Nih huruf nun kan berharokat kasrah, bergaris bawah maka dia tipis. Kalau nun ini, huruf nun ini seumpamanya dia berharokat fathah ataupun domah baru dia tebal lafaz Allahnya ini. Nah makanya di sini di metode Iqra'i Abah dihadirkan warna coklat kalau dia tebal. Nah, tapi kalau di sini di metode, bukan metode ya, kalau di mushaf pada umumnya itu tidak ada warna, tidak ada tanda lain, sehingga banyak yang salah di sini ya ayah bunda ya. Fi dinillahi afwaja. Nih, afwaja. Afwa 2 harokat ja. Nah, ja-nya di sini kalau seperti ini fathah tain maka dia dibaca menjadi panjang 2 harokat juga. Afwaja karena di akhir kalimat ya. Sederhananya kalau ada alif seperti ini ya maka dia menjadi ja gitu. Dia tidak dibaca menjadi jan. Ja begitu ya. Afwaja karena ada alif begitu ya ayah bunda ya. Semoga bisa dipahami. Coba kita pelan-pelan dari sini ya, praktekkan. Tarik nafas,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian sama-sama di pengejaan ya. Wa ra'aitan. Nah, di sini ada tanda nih ayah bunda. Ada anak panah untuk membantu, warna merah dan dia double berarti dia gunnah, warna merah gunnah dan dia double berarti 2 harokat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Shadaqallahul azim. Baik, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.